dia akan melihat dosa sebagai malapetaka besar. Sebagian orang melihat dosa hanya seperti lalat di ujung hidung yang hanya dengan sedikit gerakan lalat dosa itu akan hilang. Mereka berpikir dengan satu kali istighfar dosa akan lenyap. Mereka melihat dosa kecil dan mudah dihilangkan, sehingga mereka pun mudah untuk melakukan dosa. Sementara orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah kesadaran dalam melihat dosa, mereka melihat dosa sebagai kehancuran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami melihat dosa sebesar gunung yang akan jatuh menimpa dan menghancurkan kami. Sementara kalian melihat dosa itu seperti lalat di ujung hidung yang dengan sedikit gerak saja lalat dosa akan pergi. Jadi kalau Anda masih belum melihat dosa Anda sebagai kehancuran, Anda tidak dinamakan orang yang sadar. Yang kedua, orang yang melihat dosa dengan kacamata sadar akan bangkit berdiri penuh kesungguhan untuk menutupi segala kekurangan, untuk mengejar segala ketertinggalan. Yang ketiga, apabila seseorang telah melihat dosa dengan kacamata kesadaran, maka ia akan berjuang untuk melepaskan segala ikatan-ikatan dosa di dalam hati. Maksudnya, semua dosa yang masih terasa nikmat oleh hati, berarti itu ikatan dosa dengan hati. Ya, riba misalnya, kalau hati Anda masih melihat riba sesuatu yang nikmat, berarti antara hati Anda dengan dosa riba masih ada ikatan. Semua dosa yang dalam hati Anda masih nampak sebagai keindahan, sebagai kenikmatan, menunjukkan bahwa antara hati Anda dengan dosa masih ada ikatan. Tugas dan perjuangan kita semua adalah semua dosa harus terasa pahit. Anda tidak akan lepas dari dosa secara utuh, secara total, kalau Anda masih melihat dosa itu manis. Nah, maka orang-orang yang melihat dosa dengan kacamata sadar berjuang untuk melihat dosa, untuk merasakan dosa sesuatu yang pahit. Semua dosa yang masih terasa panas, yang masih terasa manis, kemungkinan besar akan Anda lakukan. Anda hanya perlu menunggu waktu dan peluang saja. Begitu Anda peluang, Anda akan menjatuhkan diri dalam dosa tersebut karena Anda masih melihatnya manis. Yang terakhir, orang yang melihat dosa dengan yaqzah, dengan kesadaran, akan berjuang untuk membersihkan diri. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 pembersih diri. Pembersih diri 4 sewaktu dalam kehidupan, kemudian 3 setelah berada di alam kubur, dan 3 pula nanti setelah berada di mahsyar. Adapun 4 pembersih dosa sebelum seseorang wafat, yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah taubat, yang ketiga adalah melakukan kebaikan. Kebaikan kepada manusia, bahkan kebaikan kepada binatang sekalipun menghapuskan dosa. Dan penghapus atau pembersih dosa yang keempat sebelum seorang wafat adalah ketabahan dan kesabarannya dalam ujian. Ini 4 pembersih dosa sebelum kematian. 3 pembersih dosa setelah seseorang berada di alam kubur. Yang pertama adalah doa. Doa orang-orang yang masih hidup. Dan yang kedua adalah syafaat. Artinya ada sejumlah amal-amal
yang Allah terima menjadi syafaat bagi orang yang telah wafat. Antara lain apabila jenazah disolatkan 40 orang lebih dan semuanya bersih dari syirik, maka salat ke 40 orang yang bersih dari syirik tidak hanya memiliki bobot seperti doa, tapi salat ke 40 orang ini Allah terima menjadi syafaat bagi orang-orang yang telah wafat. Pembersih dosa yang ketiga setelah sampai di alam kubur adalah ujian-ujian kubur. Baik ujian fisik dalam kubur seperti himpitan alam kubur, ataupun ujian berupa rasa takut, ataupun ujian berupa pertanyaan mungkar dan nakir. Segala ujian-ujian kubur ini ternyata menghapuskan dosa. Jemaah sekalian, adapun penghapus dosa, pembersih dosa apabila telah sampai di mahsyar, telah sampai di akhirat, ada 3 juga. Ibnu Qayyim mengatakan 4, bisa 4, bisa 3. Kita anggap saja 4. Yang pertama, pembersih dosa di akhirat yang pertama adalah ahwalul qiyamah, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Apa perbedaan huru-hara dan kesulitan? Huru-hara kiamat adalah huru-hara yang dialami semua orang. Adapun kesulitan kiamat adalah kesulitan yang dialami oleh individu-individu manusia. Karena sesampainya di akhirat, 2 hal ini terjadi. Kadang-kadang huru-hara berlaku untuk semua orang. Misalnya, Allah mendekatkan matahari hanya 1 mil di atas ubun-ubun kita semua. Ini dinamakan huru-hara karena terjadi terhadap semua orang. Kecuali 7 golongan orang yang memang dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy. Nah, yang kedua, kesulitan. Kesulitan hari kiamat berbeda dengan huru-hara. Yang dimaksud dengan kesulitan yang bersifat individu dan pribadi-pribadi. Misalnya ada orang yang tenggelam dalam lautan, tenggelam di dalam keringat. Keringatnya mencapai betis, ada yang keringatnya mencapai pinggang, ada yang keringatnya mencapai dada dan selanjutnya. Nah, ini bersifat kesulitan pribadi. Karena keadaan satu orang berbeda dengan orang lain. Akan tetapi, baik huru-hara yang bersifat umum ataupun kesulitan yang bersifat pribadi, dua-duanya menghapuskan dosa. Pembersih dosa berikutnya di akhirat, yang ketiga adalah syafaat. Syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nabi-nabi memberikan syafaat. Orang-orang yang syuhada, mereka bahkan memberikan syafaat untuk 70 orang. Dan orang-orang yang saleh pun memberikan syafaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid." Orang-orang kafir mengatakan di hari ini tidak lagi ada syafaat untuk kami, wala sadiqin hamim, dan tidak pula ada sahabat-sahabat yang akrab. Karena di antara syafaat di hari akhirat adalah syafaat dari sahabat-sahabat yang akrab, yaitu sahabat-sahabat yang menyatukan kita di dalam ketakwaan. Jadi kalau di antara kita terbentuk persahabatan dalam ketakwaan, maka akan ada syafaat antar sesama kita. Maka pembersih dosa yang ketiga adalah syafaat. Rasulullah memberikan syafaat. Orang-orang yang saleh pun memberikan syafaat. Lalu pembersih dosa yang keempat di hari akhirat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, kita memasuki